Halo semuanya, terima kasih sudah mengklik video ini. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah kasus yang terjadi di Samarinda, Kalimantan Timur, tepat pada Hari Raya Idul Fitri, 21 Maret 2026. Sebuah peristiwa tragis yang melibatkan seorang ibu rumah tangga berusia 35 tahun yang harus meregang nyawa secara mengenaskan melalui aksi pemisahan tubuh yang keji. Yang membuat kasus ini begitu mengejutkan, pelaku bukanlah orang asing. Ia adalah suami siri korban bersama ibu angkat korban, orang-orang yang seharusnya menjadi pelindung, namun justru menjadi eksekutor maut. Bagaimana tragedi ini bisa terjadi di tengah kesucian hari raya? Apa motif sebenarnya di balik pengkhianatan berdarah ini? Mari kita telusuri kronologi lengkapnya hanya di Dirabila. Suimih adalah sosok wanita berusia 35 tahun yang merantau dari Pemalang, Jawa Tengah untuk mengadu nasib di Samarinda. Di kota ini, ia menetap di kawasan Jalan Perjuangan, Kecamatan Sungai Pinang. Sebagai seorang ibu rumah tangga, keseharian Suimih tampak biasa saja. Di mata warga sekitar, ia dan suaminya dikenal sebagai pasangan yang normal, bahkan sering terlihat bersama dalam berbagai kegiatan sosial. Tidak ada yang menyangka bahwa di balik pintu rumahnya tersimpan badai konflik yang siap meledak kapan saja. Suasana syahdu Idul Fitri di Kelurahan Sempaja Utara mendadak berubah menjadi mencekam pada Sabtu siang, 21 Maret 2026. Semuanya bermula saat dua orang anak kecil sedang bermain di sekitar Jalan Batum Kelenduk. Keceriaan mereka seketika sirna saat mata mereka menangkap pemandangan mengerikan, potongan tangan manusia yang tergeletak begitu saja. Dengan napas tersengal, mereka berlari melaporkan temuan itu kepada ketua RT bernama Suwono. Saat warga menyisir lokasi, kengerian semakin menjadi. Mereka menemukan sebuah karung berisi potongan lengan dan paha. Pencarian berlanjut hingga ditemukan total 7 potongan tubuh yang tersebar di 2 titik berbeda dengan jarak sekitar 70 hingga 100 meter. Di titik kedua, warga menemukan bagian paling memilukan, kepala korban yang masih utuh di dalam karung. Polisi yang tiba di lokasi segera melakukan olah TKP. Selain potongan tubuh, ditemukan pula barang bukti berupa pakaian, jilbab, bra, dan celana jeans panjang. Temuan ini memperkuat dugaan awal bahwa korban adalah seorang wanita. Potongan tubuh tersebut segera dievakuasi ke RSUD Abdul Wahab Syahraniye untuk proses otopsi dan identifikasi. Sementara itu, polisi mulai mengumpulkan keterangan saksi untuk mencari tahu siapa yang terakhir kali terlihat bersama korban sebelum hari raya tiba. Penyelidikan bergerak cepat. Berbekal sidik jari yang tertinggal pada pakaian korban serta analisis rekaman CCTV, tabir gelap mulai terungkap. Identitas korban terkonfirmasi sebagai Suimih dan kecurigaan polisi langsung mengarah pada lingkaran terdekatnya. 2 nama pun muncul sebagai tersangka utama. Jafar alias Wahyu, 53 tahun, yang merupakan suami siri korban, dan Rusmini, 56 tahun, ibu angkat korban. Kurang dari 24 jam setelah penemuan jasad, polisi bergerak melakukan penyergapan. Pada Minggu dini hari, 22 Maret 2026, pukul 1.40 WITA, Jafar ditangkap saat sedang bersembunyi di sebuah masjid di kawasan Jalan M. Yamin. Di tempat berbeda, Rusmini ditangkap di kediamannya di Jalan Anggur yang ternyata merupakan lokasi eksekusi berdarah tersebut. Keduanya tak berkutik saat polisi menggelandang mereka ke markas kepolisian.
Jafar dikenal sebagai sosok yang tampak tenang di depan umum. Namun, di balik itu, ia menyimpan dendam yang membara terhadap istrinya sendiri. Kontras dengan citra sosial mereka yang sering ikut kegiatan warga, Rusmini, sang ibu angkat, justru menjadi sosok manipulatif. Bukannya meredam konflik antara anak angkat dan menantunya, ia malah menjadi otak di balik perencanaan pembunuhan yang sangat rapi. Motif pembunuhan ini berakar pada sakit hati dan harta. Jafar mengaku sering dituduh oleh Suimih telah berselingkuh dan berhubungan badan dengan Rusmini, ibu angkatnya sendiri. Pertengkaran hebat ini sudah terjadi sejak lama. Selain faktor sakit hati karena fitnah, kedua pelaku juga memiliki niat jahat untuk menguasai harta benda korban, yaitu sepeda motor dan ponsel miliknya. Rencana keji ini ternyata sudah disusun sejak Januari 2026. Rusmini yang merencanakan segalanya, mulai dari menyiapkan alat hingga memilih lokasi pembuangan jasad. Pada Jumat dini hari, 20 Maret 2026, sekitar pukul 2.30, saat Suimih terlelap di rumah Rusmini, maut datang menjemput. Jafar mengambil balok kayu yang telah disiapkan Rusmini dan menghantamkan ke dada korban. Suimih sempat terbangun dan memberikan perlawanan. Ia menangis, meminta ampun dan meminta maaf berkali-kali kepada suaminya. Namun, Jafar yang sudah gelap mata terus memukuli istrinya hingga korban tak lagi bernapas. Setelah memastikan korban tewas pada pukul 6 pagi, Rusmini memerintahkan Jafar, potong saja, potong saja. Menggunakan mandau, palu, dan parang, Jafar memisahkan tubuh istrinya menjadi 7 bagian agar lebih mudah dibawa. Polisi menyita sejumlah alat bukti yang digunakan untuk menghabisi nyawa korban berupa balok kayu untuk melumpuhkan korban, mandau, palu, dan parang yang digunakan untuk proses pemisahan tubuh, karung-karung yang digunakan untuk membungkus potongan tubuh, serta hasil otopsi mengonfirmasi adanya luka hantam yang fatal sebelum tubuh korban dipisahkan secara sadis. Dalam interogasinya, Jafar mengakui semua perbuatannya. Ia mengaku melakukan eksekusi karena instruksi dari Rusmini. Sementara Rusmini bertugas membersihkan ceceran cairan merah dan potongan daging di lantai rumah agar tidak meninggalkan jejak. Jafar membuang potongan tubuh tersebut dalam 2 tahap di malam hari menggunakan rute berbeda untuk menghindari kecurigaan warga. Penemuan ini membuat warga Samarinda gempar, terutama karena terjadi di hari kemenangan. Sebagai bentuk simpati, warga sekitar sempat menggelar pengajian dan doa bersama di lokasi penemuan jasad untuk mendoakan almarhumah Suimih agar mendapatkan keadilan. Atas perbuatan biadab mereka, Jafar dan Rusmini dijerat dengan pasal pembunuhan berencana. Mengingat kekejian tindakan mereka yang diawali dengan perencanaan matang dan diakhiri dengan aksi pemisahan tubuh, keduanya terancam hukuman maksimal, pidana mati. Kasus ini menyisakan luka mendalam dan pelajaran pahit bagi kita semua, bahwa terkadang ancaman terbesar justru datang dari orang-orang yang berbagi atap dengan kita. Fitnah, kecurigaan, dan keserakahan telah mengubah sebuah keluarga menjadi sekumpulan eksekutor yang dingin. Bagaimana menurut kalian? Apakah hukuman mati adalah ganjaran yang setimpal bagi pengkhianatan sekejam ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa menghargai setiap nyawa di sekitar kita. Sampai jumpa di kasus berikutnya.